Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada mimbar Gemar pagi hari ini, Rabu tanggal 6 Januari 2021, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dan yang akan memberkati kita, yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah pemimpin yang selalu ingin melindungi murid-muridnya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa setelah ini dia akan ditangkap dan disalibkan. Maka Tuhan Yesus terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu untuk murid-muridnya, yaitu seperti judul dalam perikop ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, terlebih dahulu Tuhan Yesus berdoa untuk semua murid-muridnya. Doa yang Tuhan Yesus panjatkan, yang pertama, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa di surga agar memelihara semua murid-muridnya. Di ayat yang ke-11, kita akan sama-sama melihatnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus mengerti bahwa pada saat murid-muridnya nantinya melihat Tuhan Yesus ditangkap dan melihat Tuhan Yesus disalibkan, terlebih lagi pada saat meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus harus mati. Tuhan Yesus tahu pasti semua muridnya akan terguncang. Pasti akan banyak permasalahan yang murid-muridnya alami. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga boleh memeliharakan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tetap utuh, tidak tercerai-berai atau meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena selama Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesuslah yang memelihara dan menjaga murid-muridnya. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Tuhan Yesus mengerti benar apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya harus disalibkan, dan kemudian Tuhan Yesus mati. Dan Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya tercerai-berai, kemudian mereka meninggalkan iman percaya kepadanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa, mohon supaya Bapa di surga memelihara semua murid-muridnya. Dan doa yang kedua, Tuhan Yesus meminta Bapa untuk melindungi semua murid-muridnya. Di ayat yang ke-15 di sini dikatakan, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus berdoa mohon perlindungan dari Bapa di surga untuk semua muridnya. Karena setelah Tuhan Yesus mati dan ditangkap,
pasti mereka juga akan dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Pasti mereka juga akan dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mohon perlindungan agar murid-muridnya tetap terjaga senantiasa, terlindung senantiasa. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dapat memandang kemuliaan Tuhan Yesus di surga. Pada ayat yang ke-24, "Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Jadi Tuhan Yesus rindu semua murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus ada, di situ murid-muridnya juga berada. Setelah Tuhan Yesus mati, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berada di surga. Dan Tuhan Yesus ingin semua murid-muridnya, semua pengikut Tuhan, mereka juga berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Berjumpa dengan Tuhan Yesus dan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Itu adalah satu kerinduan dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Semua murid-murid Tuhan, bukan hanya ke-12 rasul, tetapi semua pengikut Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Dan Tuhan senantiasa berdoa untuk semua murid-murid Tuhan, semua yang mengikuti Dia. Jika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin di dalam hidup kita, maka kita akan mendapat satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus, Dia akan memelihara kita dalam semua kesulitan yang kita hadapi, segala pergumulan kehidupan kita. Jangan pernah ragu, karena pemeliharaan Tuhan itu nyata atas kita. Dan yang kedua, kita yakin kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, maka kita akan yakin bahwa Tuhan melindungi kita dari segala bahaya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga yakin bahwa Ia akan menjaga kita sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita, atau kita dipanggil Tuhan untuk menghadap kepadanya. Maka kita akan bertemu dengan Tuhan di surga. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan di surga nanti. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan sampai di surga nanti. Kita akan berjumpa dengan pemimpin kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah ragu untuk menjadikan Dia sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Dan miliki satu keyakinan yang pasti akan pemeliharaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh Tuhan kuatkan bahwa Tuhan selalu berdoa untuk kami, bersyafaat untuk kami, dan kami mempunyai satu keyakinan yang teguh,
Selama kami menjadikan Engkau Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kami, maka perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan selalu nyata atas kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut dan gentar. Kami tidak lemah iman karena segala pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti program Gemar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yakinlah, jadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Dia akan menjaga dan memelihara kita. Immanuel. Amin.